Gue penasaran banget dengan kisah lu yang kemudian dari Katolik ya? Iya. Lu iya, mualaf tuh 2013. 2013 itu umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. 22 tahun berarti 25 lu di tongkrongan ya? Iya. Oke. Jadi 22 tahun tuh gue ngerasanya gini, bokap gue muslim. Terus gue belajar kan, gue tuh di zaman kecil karena gue sendiri, gue sering mampir ke TPA, tempat pengajian anak. Kemis, tapi minggunya ke sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu Tirta kecil berpikir kalau gue kedua tempat ibadah, voucher gue ke surga tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah di situ gue masih ingat pelajarannya adalah kalau cowok muslim punya, gue nggak tahu ya yang benar ya, istrinya non muslim, ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini non muslim, bokapnya dianggap gagal, dia bisa diadili di sana. Oke. Nah gue berpikir segitu dan ceritanya adalah bokap gue curhat ke nyokap pada waktu itu di SMA, gue denger bokap gue mau umroh itu di SMA di pesawat dia curhat sambil nangis tuh dihujat sama satu pesawat bahwa kamu tuh nggak usah umroh, kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Di situ gue panas banget kan, gue denger, gue diem aja. Itu terpendam dari umur 17 sampai akhirnya di usia 22, gue memutuskan untuk pokoknya gue muslim. Karena alasan itu? Iya, bokap gue sempet nangis karena dia menganggap kalau lu muslim nggak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah di mimpi gue yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimualafkan di Masjid Kembawang sama Kiai Zumroni di Monjali. Hidayah apa yang lo dapat di mimpi? Mimpi. Jadi pada waktu itu gue mimpi, gue tidur jam 4 sore, capek banget. Dan gue ngeliat tubuh gue sendiri, gue diangkat ke atas, ada bangunan tuh gede banget hitam. Terus ada dijaga 2 malaikat. Gue mau masuk pintu itu nggak diizinin sama malaikat itu, disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau yang ternyata itu adalah setelah gue temuin itu rumahnya Kiai Zumroni. Rumah yang mualafin yang membuat gue syahadat. Itu ada 9 orang kiai di sana, terus ada 1 keranda warna hijau di tengah. Nah di situ gue diundang di pengajian itu, gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok jenazah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit pada waktu di mimpi, tapi wajahnya tuh nggak kelihatan, bersinar banget. Terus gue cuma dikasih amplop sama dia, masukin ke saku. Gue tanya dong, ini amplop apaan? Suatu saat lo akan tahu apa yang harus lo lakuin. Udah, terus gue tidur capek banget, tuh deg-degan banget. Nah setelah itu 4 hari berturut-turut gue denger azan di telinga gue tuh non-stop coy, sampai gue susah tidur. Akhirnya gue berpikir apakah gue ini terkait dengan muslim, mualaf. Terus akhirnya gue baca-baca kisah Islam, buku, bahwa Islam tuh harus mengajarkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas, gue pendendam. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lu ikhlas, itu syarat Islam pertama. Bukan syarat rukun Islam ya, bukan rukun iman, maaf ya. Tapi di dalam buku itu mengatakan, emang lu harus ikhlas. Kalau mau mempelajari agama, gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue pendendam banget soalnya. Ya udah gue malah